Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Dakota Alexander. Saya dari kelas DIE angkatan 2023 dengan NIM 230512044149. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah sistem operasi, yaitu penjadwalan proses. Kali ini saya mendapatkan metode FIFO atau first in first out. Nah, metode FIFO itu apa sih? Metode FIFO itu sebenarnya adalah metode penjadwalan yang non preemptif, dan juga ini penjadwalannya tidak memakai prioritas apapun, tidak berprioritas. Nah, penjadwalan FIFO sendiri itu dia adalah penjadwalan yang paling sederhana dari penjadwalan yang lainnya. Ini penjadwalan paling awal gitu. Yang pertama, dia proses-proses diberi jatah waktu memproses diurutkan berdasarkan waktu kedatangan proses-proses itu ke dalam sistem. Jadinya, siapa yang masuk pertama akan dilayani duluan. Seperti namanya, first in, siapa pertama masuk, first out, pertama keluar. Jadi siapa yang masuk pertama akan dilayani sampai dia keluar, sampai selesai maksudnya. Nah, begitu proses dapat jatah waktu memproses, proses akan dijalankan sampai waktu selesai, ya. Jadi sampai prosesnya betul-betul selesai, baru FIFO akan mengerjakan proses lain, gitu. Nah, memang ini terkesan adil karena memang siapa yang datang duluan maka akan dilayani duluan. Nah, tapi sayangnya ini memang tidak adil tapi juga tidak adil, karena memang proses ini memerlukan waktu lama untuk berproses. Jadi misalnya ada proses 1 dengan waktu tunggu sekitar 27, dan sedangkan dia ada proses 2 yang punya waktu sekitar 3. Itu kan memang jelas terlihat tidak adil, karena memang proses pertama dia datang duluan, dia dilayani duluan. Memang itu adil bagi nomor 1, proses 1, tapi tidak adil bagi proses nomor 2 yang karena memang dia datang kedua tapi waktu prosesnya itu sangat singkat, hanya 3. Sedangkan proses 1 itu butuh 27. Yang memang menurut nomor 2, kenapa enggak saya atau yang P2 duluan biar lebih cepat selesai kerjaan saya, gitu. Nah, dengan memang proses FIFO ini membuat proses yang penting itu terhambat dari proses yang tidak penting. Seperti tadi contohnya, proses 3 dibutuhkan secepatnya, sedangkan proses 1 itu mempunyai waktu total sekitar 30 milisecond untuk diproses, sedangkan yang proses penting ini hanya butuh 3 milisecond. Itu kan sangat tidak adil, gitu kan, karena memang saya proses penting, saya harus dijadwalkan duluan, saya harus diproses duluan, karena waktu saya juga singkat begitu. Sayangnya memang di dalam FIFO siapa yang datang pertama duluan, dia yang akan dilayani sampai dia keluar. Nah, karena itu memang FIFO sendiri jarang digunakan secara mandiri. Maksudnya digunakan suatu orang hanya menggunakan FIFO saja, metode FIFO saja, tapi tidak. Tapi FIFO sendiri lebih sering dikombinasikan dengan metode-metode lain, misalnya dalam keputusan berdasarkan prioritas proses. Nah, untuk proses berprioritas diputuskan berdasarkan FIFO. Bahwa di proses prioritasnya sama, itu diputuskan berdasarkan FIFO. Jadi kita punya dua proses yang punya prioritas sama, bilang saja prioritas low priority, maka proses itu akan diputuskan oleh FIFO, gitu. Karena memang sama-sama mempunyai prioritas sama, itu low, jadi memang tidak segera dibutuhkan, jadi memang diproses secara urutan saja, siapa yang datang duluan saja. Sedangkan memang untuk proses yang memiliki prioritas tinggi, dia akan diproses duluan. Jadi memang lebih sering digabungkan dengan proses
metode proses-proses lainnya. Gitu. Nah, di FIFO sendiri memiliki beberapa kriteria penilaian. Yang pertama, fairness. FIFO ini adil dalam arti resmi, ya, dan efisiensi. FIFO ini sangat efisien dalam menggunakan pemroses dengan prioritas sama. Tapi untuk waktu tanggap penjadwalan FIFO sangat tidak efisien dalam proses karena dapat menunggu waktu yang lama, gitu. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ini tidak cocok gitu untuk sistem interaktif yang memakai turnaround time karena penjadwalan FIFO ini tidak bagus begitu. Dan untuk throughput FIFO tidak bagus gitu. Contoh dari FIFO sendiri ada sebagai berikut. Bayangkan kita punya 3 proses. Proses 1 dengan waktu burst time 24, proses 2 dengan waktu burst time 3, dan proses 3 dengan waktu burst time 3. Nah, dari chart tadi, kita bisa masukkan ke Gantt chart di bawah ini, dengan kesimpulan waktu seperti ini. Kita punya proses P1, ini proses pertama tadi dengan waktu 24 milidetik. Yang proses 2 dengan waktu 3 milidetik, dan proses 3 dengan waktu 3 milidetik. Nah, di sini kita akan menghitung waktu tunggu yang ada. Waktu tunggu untuk P1 itu adalah 0. Kenapa 0? Karena P1 itu datang duluan. Dia yang datang lebih awal, dia yang dilayani lebih awal. Gitu. Makanya waiting time-nya hanya 0. Langsung dilayani begitu. Sedangkan di belakangnya ada P2. P2 sendiri datangnya setelah P1, jelas. Nah, maka dia butuh waktu tunggu atau waiting time selama 24 detik. Ini menyusul waktu dari selesainya pemrosesan dari proses P1. Setelah P1 selesai dan dia keluar, maka selanjutnya akan layani proses 2, P2 dengan waktu tunggu 24. Lanjut juga, hal yang sama juga terjadi pada P3 yang harus menunggu waktu proses dari P1 dan juga P2. Dan makanya totalnya adalah 27 milisecond. Tambah waktu tunggu P2, waktu tunggu P1 ditambah waktu tunggu P2 ditambah waktu proses dari P2. Gitu. Makanya tadi 24 ditambah 3 sesuai dengan banyak waktu prosesnya P2 dan menjadi 27 gitu. Nah, untuk menghitung rata-rata waktu tunggunya, kita tinggal tambahkan saja waktu tunggu tadi dan dibagi dengan 3. Maka kita dapat masing-masing rata-ratanya itu adalah 17 milidetik untuk diproses gitu. Selanjutnya adalah TAT atau turnaround time gitu. Turnaround time sendiri adalah waktu penyelesaian, jadi waktu total yang dibutuhkan sebuah proses untuk selesai. Nah, beda seperti yang tadi, kalau tadi kita membahas waktu tunggu, sekarang kita membahas waktu penyelesaian. Ini kita menyelesaikan, jadi tidak hanya kita menghitung waktu tunggu, tapi juga proses juga kita hitung begitu. Maka yang dibutuhkan, TAT yang dibutuhkan oleh P1 ada 24 detik. 24 milisecond, maaf. Kenapa 24 milisecond? Karena 24 milisecond sendiri adalah waktu proses dia sampai selesai. Makanya P1 adalah 24. Nah, di P2 itu 27. Kenapa 27? Karena 27 tuh. Nah, 27 itu penambahan dari waktu penyelesaian proses pertama ditambah waktu penyelesaian proses kedua. Jadi waktu tunggu yang pertama, waktu tunggu P2 ditambah dengan waktu penyelesaian dari P2. Nah, waktu tunggu pertama itu berapa? Tadi 24 dijelaskan, dan waktu prosesnya adalah 3 detik. Maka totalnya adalah 24 ditambah 3 itu 27. Hal yang sama juga berlaku pada P3 dengan waktu turnaround time, waktu penyelesaian dengan 30. Waktu ini tambahan dari waktu proses P1, waktu proses P2, waktu proses P3, total ada 30 milisecond. Gini, nah, dan
Untuk rata-rata TAT-nya sendiri adalah penambahan dari ini semua dan dibagi 3. 24 ditambah 27 ditambah 30 dibagi 3. Totalnya adalah 27 milidetik. Nah, terbukti di sini kenapa memang Vivo untuk TAT ini sangat tidak efisien. Nggak efisien sekali. Dengan sistemnya yang interaktif itu tidak efisien sekali. Karena memang di sini semua diselesaikan berdasarkan urutan data, tidak prioritas yang dibutuhkan. Kalau kita memakai sebuah sistem, memakai sebuah laptop, kita butuh proses yang cepat. Kita butuh proses yang cepat karena interaktif gitu, agar kita memang bisa melakukan hal secara cepat. Ini kan interaktif begitu. Butuh feedback yang lebih cepat. Nah, Vivo ini sangat tidak menguntungkan sekali di sini. Karena memang Vivo ini memiliki turnaround time yang memang tergantung pada prosesnya sendiri. Kalau prosesnya punya proses yang panjang, maka proses belakangnya akan terhambat begitu. Ini juga menjadi contoh dalam kehidupan nyata. Contoh pertama yang saya ambil, ini tidak ada di PPT, yaitu proses dalam antrian. Kemarin saya ke Hypermart belanja. Saya hanya belanja kecil sedikit saja, yaitu saya belanja roti, terus beberapa minuman dan kurma. Itu kan terhitung sedikit. Bilang saja totalnya 3 barang. Saya belanja roti, lalu belanja minuman, dan lalu belanja kurma. Nah, di depan saya yang pertama datang itu belanja banyak sekali. Ada sekiranya 20 barang lebih. Nah, kita andaikan jumlah barang yang kita ambil itu adalah waktu milisecond. Saya punya 3 milisecond, pelanggan depan saya punya 20 milisecond. Nah, di sini memang terlihat adil memang bagi pelanggan di depan saya. Kenapa? Karena dia datang pertama. Ini saya patut dilayani. Saya datang pertama. Tapi bagi saya itu nggak adil. Kenapa nggak adil lah? Belanjaan saya sedikit. Biar lebih cepat saya keluar, kenapa nggak saya dulu? Nah, itulah ketidakefektifan dari Vivo. Gitu. Jadi memang yang pertama dulu diurus, baru nanti kita yang diurus. Tapi dalam kasus ini, memang Vivo ini wajar digunakan dalam antrian supermarket, karena memang di antrian ini tidak punya prioritas. Ya, semua sama, semua di-treat as pelanggan, mau punya member apa tidak, dia tetap harus ngantri gitu untuk membeli barangnya, men-scan barangnya untuk keluar gitu. Jadi memang ini metodenya seperti saya bilang tadi tidak ada prioritas gitu, dan juga ini not preemptive. Jadi ini langsung diproses begitu tanpa harus menunggu, tanpa harus di-post begitu. Jadi barang yang pertama datang, barangnya langsung di-scan, dihitung harga, dibeli, dijual, udah itu selesai. Sedangkan mau preemptif kan ya harus itu lagi kan, harus pindah-pindah, repot jadinya kan. Nah, makanya memang yang paling masuk akal tuh dalam antrian supermarket itu memang menggunakan Vivo gitu. Dan contoh lain yang saya ambil itu adalah contoh dari supply chain dalam perusahaan. Vivo ini adalah metode yang sering digunakan, banyak digunakan dalam manajemen pengadaan barang. Karena memang di Vivo ini barang yang pertama kali masuk akan menjadi barang yang dikeluarkan dan dijual. Jadi barang ini akan terjual gitu. Metode ini sangat efektif bagi manajemen pengadaan barang. Nah, metode Vivo ini meminimalisir kerugian, di mana barang yang lama akan tetap terjual, meskipun dalam waktu yang lama, karena menggunakan sistem antrian yang adil. Nah, disinilah sebenarnya memang terlihat kalau Vivo ini ya tetap nggak menguntungkan, karena memang barang yang
dijual ini ya harus nunggu lama biar terjual gitu kan ya. Kalau nunggu lama kan otomatis rugi dong. Rugi dong jadinya kan. Banyak barang yang mau masuk sedangkan nih barang tetap aja kagak kejual-jual, nggak kejual-jual. Nah, itulah kenapa memang seperti jelaskan di awal tadi, kalau FIFO ini lebih sering dikombinasikan dengan skema lain gitu. Nah, dalam digabungkan metode lain, FIFO ini dalam supply chain dia menggunakan metode selain FIFO tentunya. Ya, karena tadi misalnya memang tergantung demand masyarakat ya, demand. Misalnya kita punya barang A yang berupa air galon mineral, tapi di belakangnya itu ada banyak barang, ada beras, ada minyak, ada kurma gitu yang sedangkan yang lagi dijual sekarang gitu, yang dibutuhkan masyarakat sekarang gitu. Nah, tidak mungkin kita harus menunggu air galon mineral ini terjual dulu gitu baru kita bisa menjual beras, minyak, dan kurma itu. Tidak begitu kan? Maka dari itu memang perusahaan mengadopsi metode lain agar memang 3 barang sebelumnya ini bisa terjual terlebih dahulu untuk memenuhi permintaan dari konsumen gitu dengan metode-metode lain, tidak hanya FIFO. FIFO ini tetap diterapkan, tapi dia diterapkan untuk bagi produk yang memiliki prioritas yang sama. Misalnya air mineral sekarang karena memang banyak kan tidak terlalu dibutuhkan, medium lah kita bilang ya. Mungkin akan sama dengan jajaran yang lain. Misalnya selain minum adalah minuman galon, mungkin roti atau minuman kemasan itu kan tidak terlalu medium ya rasanya. Ya hanya dibutuhkan jika memang dalam keadaan tertentu atau memang dalam kebutuhan yang mendadak gitu, misalnya ada orang lapar sehingga minimarket untuk beli barang itu untuk dimakan, itu kan tidak terlalu tinggi prioritasnya. Sedangkan kalau beras, minyak, kurma tadi itu sangat dibutuhkan karena memang dibutuhkan karena memang ingin dipakai secepatnya, saat itu ingin dibeli dan dipakai. Misalnya beras, saya ingin beli berasnya sudah habis, maka memang beras diambil pertama karena itu demand, permintaan dari orang. Misalnya minyak, ini udah mau bulan puasa, minyak saya belum beli minyak, belilah minyak, banyak yang beli minyak untuk stok selama di bulan puasa gitu. Itu juga dengan kurma, saya mau berbuka tapi saya nggak punya apa-apa, saya beli kurma jadinya. Itu memang prioritas yang dibutuhkan banyak orang di saat bersamaan. Sedangkan prioritas tadi air mineral galon dan barang-barang lainnya di minuman kemasan itu memang tidak terlalu dibutuhkan dalam beberapa skema tertentu. Memang kadang dia dibutuhkan secara cepat, tapi dalam skema tertentu mereka tidak terlalu dibutuhkan. Makanya FIFO diterapkan pada barang-barang atau proses-proses yang memiliki prioritas yang sama, itu low priority demand maybe, yang rendah, yang tidak sering terjual gitu. Misalnya skincare itu termasuk, itu kan FIFO, dia cepat dia dapat bakal datang. Itulah kenapa. Mungkin dari saya sekian saja untuk presentasi kali ini, karena di luar sana masih banyak banget contoh dari FIFO dan saya hanya menjelaskan 2 saja. Jadi sebelumnya saya mohon maaf jika saya ada salah kata dalam berucap maupun perbuatan yang saya lakukan dalam presentasi ini. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.